Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ingin kalian cek dulu di sekitar mejanya kalian apakah masih ada sampah-sampah. Kalau masih ada, silakan dibersihkan dulu ya. Masih ada? Sudah bersih. Oke, luar biasa. Sekarang Pak Guru cek dulu ya kehadirannya. Nudin Wijaya, Hadir, Pak. Rifati, Hadir, Pak. apakah ada temannya kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, luar biasa ya. Pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Silakan Nudin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pak Guru ingin bertanya dulu nih sebelum kita memulai pembelajaran. Apakah kalian pernah merasakan sakit pada anggota tubuh kalian? Pernah. Sakit apa? Sakit pinggang. Oke, sakit kepala. Sakit apa lagi? Sakit lutut. Masa masih muda sudah sakit lutut? Oke, selanjutnya apakah organ reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan bisa diserang oleh penyakit? Bisa. Oke, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang organ-organ reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kalian sudah kenal yang mana organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Manfaat dengan mempelajari kita hari ini, peserta didik atau kalian dapat mengetahui jenis-jenis penyakit dan penyebabnya yang dapat menyerang organ reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan, sehingga kita bisa lebih menjaga kebersihan dan kesehatan organ-organ reproduksi yang ada pada diri kita masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 5. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang terakhir, yang kelima, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis cara hidup sehat agar terhindar dari penyakit seksual dengan benar. Hari ini materi terakhir pada upaya pencegahan penyakit dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Seperti biasa, Pak Guru menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan hari ini Pak Guru ingin mengajak kalian untuk membuat poster, di mana poster itu berisi ajakan untuk menghindari pergaulan bebas. Ada 3 jenis penilaian yang ingin Pak Guru lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang terakhir penilaian keterampilan. Soal kritisnya berjumlah 10 nomor, di mana soal kritis ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang materi upaya penyakit dan upaya pencegahannya pada sistem reproduksi manusia. Ya, silakan menjawab soal atau pertanyaan sesuai kemampuan diri kalian. Percaya pada kemampuan diri kalian. Pak Guru bagikan dulu ini LKPD dengan bahan ajarnya. Oke, sebelum itu, sebelum Pak Guru bagikan, Pak Guru lupa, Pak Guru bagikan kalian ke dalam kelompok belajar. Tapi sekarang karena sudah duduk dalam kelompok belajar, seperti biasa, yang pertama kelompok helium, yang kedua kelompok neon, dan yang ketiga kelompok argon. Sekarang Pak Guru minta satu orang setiap kelompok wakili teman-temannya ambil LKPD dengan bahan ajarnya ke depan. Ayo, satu orang. Perhatikan semuanya ke depan. Oke, ini ada 2 gambar stimulus. Nah, sekarang Pak Guru tanya sama kalian, gambar pertama, gambar apa ini anak-anak? Orang pacaran. Oke, orang yang sedang pacaran. Apa lagi kira-kira? Oke, pergaulan bebas atau hamil di luar nikah. Kira-kira baik enggak ini pergaulan bebas untuk kita generasi muda? Tidak, berarti harus dilakukan atau ditinggalkan? Oke, ditinggalkan. Selanjutnya yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Orang yang sakit. Tuliskan masalah apa yang bisa muncul dari kedua gambar stimulus yang kalian lihat. Paham? Oke, sekarang silakan Pak Guru kasih
3 menit. Tuliskan masalah, buatkan pertanyaan dari 2 gambar stimulus yang kalian amati tadi. Ada di LKPD-nya, buka di LKPD, buka LKPD-nya, di situ ada tempat untuk kalian menuliskan pertanyaan atau merumuskan masalah dari gambar stimulus yang kalian lihat tadi. Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Argon, ya, apa pertanyaannya yang muncul? Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Sekarang Pak Guru minta kalian mengamati video pembelajaran untuk menjawab pertanyaan yang kira-kira muncul di LKPD kalian. Perhatikan semuanya ke depan. Siapa sih orang yang tidak pernah sakit? Pasti semua orang pernah merasakan sakit ya. Penyakit bisa datang karena berbagai faktor, misalnya kebersihan, nutrisi, pola makan, bahkan bisa juga muncul akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali. Nah, di video ini akan dipaparkan beberapa nama penyakit khususnya yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau panjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum tato yang sudah terinfeksi virus HIV. Silakan kalian cari informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Oke, silakan. Jadi sumber informasi untuk menjawab LKPD yang pertama dari hasil pengamatan video pembelajaran kalian yang tadi. Yang kedua, silakan cari di bahan ajar yang sudah disiapkan. Yang ketiga, silakan cari di buku paket IPA kelas 9-nya. Silakan sekarang bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Dan pada pembelajaran kita hari ini, kita akan seperti yang di awal Pak Guru sampaikan, kita akan membuat poster ajakan menjauhi pergaulan bebas. Di pertemuan sebelumnya, setelah pulang Pak Guru sampaikan, silakan kalian cari referensi, baik itu di internet, gambar-gambar poster. Sudah ada gambar posternya? Oke, kalau ada silakan buka HP-nya, tidak apa-apa buka HP-nya untuk melihat poster yang akan kalian gambar. Waktunya cukup. Sekarang setiap kelompok helium, neon, argon bersiap seperti yang tadi sudah Pak Guru tunjuk. Kelompok argon duluan, setelah itu neon, yang terakhir kelompok helium. Nah, sekarang Pak Guru minta 3 orang perwakilan dari kelompok argon silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi baik yang LKPD maupun pembuatan poster ajakan hindari pergaulan bebas. Silakan 3 orang ke depan. Yang lainnya Pak Guru minta teman-teman kelompok yang lain, Pak Guru minta harap tenang, perhatikan teman kelompoknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung ditanyakan kepada kelompok yang sedang tampil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska. Di sini saya sebagai moderator. Dan kedua rekan di samping kiri saya adalah Nabila selaku
materi. Dan di samping kiri saya adalah Muhammad Fadel sebagai pembawa poster. Nomor 1, gejala penderita penyakit. Nama penyakit herpes simplex genitalis. Upaya pencegahannya: 1. Membersihkan sekitar alat kelamin. 2. Hindari bergonta-ganti pasangan. 2. Sifilis atau raja singa. Upaya pencegahannya: menjaga kebersihan pada organ reproduksi, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya. HIV atau AIDS. Penyebab jarum suntik, seks bebas, dan fungsi darah. Jauhi virusnya, bukan organnya. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Bukan organnya. Lanjut. Yang kedua, Pergaulan bebas. Virusmu bukan untukku. stop pergaulan bebas. Virusmu bukan untukku. Oh. Ada teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang keras. Kenapa nama saya Nurinta dari kelompok biru? Ingin bertanya mengapa orang yang terkena penyakit HIV virus. Bagaimana tadi? Kenapa orang yang terkena penyakit HIV? Oke, badannya kurus, kering. Oke, silakan di kelompok Argon. Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena penyakit HIV menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Saya akan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok neon. Nomor 1, jenis-jenis penyakit sistem reproduksi pada manusia. 1. HIV atau AIDS. 2. Gonore atau kencing nanah. 3. Sifilis atau raja singa. Stop AIDS, aku peduli. AIDS, jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Baiklah teman-teman, bisa ada yang mau bertanyakan? Oke, ada yang mau bertanya enggak sama kelompok Kalium? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada dicukupkan. Cepat, Li. Saya akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri dulu aplaus. Sekarang Pak Guru minta perwakilan satu orang setiap kelompok bawa posternya ke depan, kita tempel dulu di papan tulis. Sekarang Pak Guru ingin memperlihatkan semuanya di 6 poster yang sudah dibuat dari masing-masing setiap kelompok. Yang pertama, HIV/AIDS. Penyebab jarum suntik yang tidak diganti, transfusi darah, dan seks bebas. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Jadi pengalaman seperti kemarin sebelumnya tentang pandemi virus corona. Jadi kita takut keluar rumah, takut sama orang yang terkena virus corona. Padahal harusnya yang kita jauhi itu virusnya, bukan orangnya. Nah sekarang Pak Guru ingin kita menyimpulkan materi kita hari ini. Ada enggak yang berani menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani enggak? Siapa Guru Hasanah? Ya, apa Guru Hasanah? Penyakit pada sistem reproduksi manusia ada beberapa, yaitu HIV atau AIDS, gonore, sifilis, herpes, simplex genitalis, keputihan. Oke, tadi sudah ada 3 temannya yang mewakili untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Harusnya terakhir Pak Guru berikan materi penguatan, tapi karena PLTS-nya kita dayanya habis, sekarang posisinya lagi mendung, tidak ada daya yang diserap sehingga PLTS kita tidak mampu untuk menampilkan materi penguatan yang Pak Guru ingin tampilkan sama kalian. Tetapi materi penguatan yang Pak Guru ingin tampilkan ada di poster yang ditempel dari 6 ini. Jadi ada beberapa penyakit yang dapat menyerang tubuh organ-organ reproduksi pada manusia. Tadi yang disebutkan seperti pada yang disebutkan oleh Nurul Hasanah. Yang pertama ada apa tadi? Penyakit apa? HIV atau AIDS. Yang kedua gonore. Yang ketiga Sifilis. oke, sifilis atau raja singa. Yang keempat herpes simplex genitalis. Yang kelima keputihan. Keputihan ini pada laki-laki atau perempuan? Oh, pada perempuan. Selanjutnya untuk upaya pencegahan penyakit yang dapat menyerang organ-organ reproduksi manusia. Yang pertama, menggunakan pakai
pakaian dalam berbahan katun atau lembut. Kedua, membilas atau membersihkan organ reproduksi pada saat atau organ kelamin pada saat kita habis buang air besar maupun buang air kecil. Pak Guru ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan 4 ini. Apakah menyenangkan atau biasa saja? Menyenangkan. Ada yang bisa nggak berikan alasannya? Kenapa pembelajaran kita menyenangkan? Oke, Nur Sana, karena membuat poster. Dian, dapat menonton video pembelajaran. Pak Guru bagikan kembali soal postes untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian sebelum dan sesudah menerima materi musik. Pak Guru berharap seperti pertemuan 3 harus ada peningkatan, harus ada perbedaan hasil pretest dan hasil postesnya. Materi kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan berpindah bab. Jadi pertemuan selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Guru minta coba buka buku IPA-nya halaman 40 atau bab terakhir itu setelah materi upaya penyakit dan upaya pencegahan. Ada 10 nomor soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan di rumah. Oke, pertemuan hari ini cukup. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum